Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas menyangkut dengan sebuah masjid yang diresmikan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan beberapa waktu yang lalu. Tepatnya pada tanggal 11 Juli 2020, beberapa waktu yang lalu, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa bangunan termegah, bangunan yang ada di Istanbul termegah atas nama Hagia Sophia, nama lain yang kerap disebut dengan Hagia Sophia, difungsikan kembali sebagai masjid. Disinilah titik viralnya bangunan tersebut, di mana sangat banyak negara yang protes, sangat banyak oknum-oknum yang tidak senang, sangat banyak masyarakat-masyarakat yang paradok dengan pendapat Erdogan tersebut dengan menjadikan Hagia Sophia sebagai pusat masjid di Turki, di Istanbul, masjid yang termegah dan terbesar. Hagia Sophia adalah sebuah bangunan yang sangat banyak kisah Islam tersirat di dalamnya, di mana dulunya memang benar bangunan Hagia Sophia dibangun oleh Kaisar Justinian pada masa pemerintahan beliau pada tahun 537 sebagai balika gereja Ortodok yang pernah direbut oleh agama yang lain namun dijadikan sebagai gereja pula. Tetapi beberapa tahun setelahnya bisa direbut kembali oleh Raja Kaisar Justinian dan dijadikan sebagai balika gereja Ortodok kembali. Pada tahun 1453 disitulah bangkitnya Islam di Turki dengan datangnya seorang raja sultan yang sangat gagah yang berumur 23 tahun atas nama Mehmed II ataupun sering disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Beliaulah seorang pemuda raja yang mampu menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 pada paginya. Beliau mengerahkan 100.000 pasukan. Beberapa hari, sebulan lebih, beliau mampu menaklukkan Konstantinopel, yang mana pernah Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan Imam Imam Hakim, di mana saat Nabi ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kerajaan yang manakah yang pertama direbut, ditaklukkan oleh orang Islam?" Nabi menjawab, kerajaan Heraklius alias Konstantinopel. 7 abad setelah wafatnya Nabi, direbut, ditaklukkan Konstantinopel oleh raja yang paling gagah dengan umurnya 23 tahun atas nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah seorang raja yang taat, yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya, tubuhnya tidak pernah lekang dari air wudhu, bahkan beliau senantiasa mewajibkan solat rawatib, jangankan untuk dirinya, bahkan untuk para prajuritnya kala ingin berperang, solat berjamaah, dan jangan pernah mereka meninggalkan solat rawatib. Setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh Raja Al-Fatih, gerbang Konstantinopel dibuka yang tingginya seperti tembok raksasa Cina. Setelah dibuka, beliau tidak langsung menuju ke tempat tahta kerajaan, tempat singgasana kerajaan, tapi beliau mencari sebuah bangunan yang sangat ternama dan terkemuka, yang sangat diminati oleh para orang-orang yang berada di Konstantinopel dulunya dan dijadikan sebagai tempat ibadah, yaitu Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Setiba di sana, Raja Al-Fatih tidak bisa membendung air matanya yang mengalir. Beliau menangis melihat berapa besar bangunan Hagia Sophia yang dijadikan tempat menyembah berhala oleh penduduk Konstantinopel dulunya. Setelah beliau datang ke sana, air mata beliau mengalir, beliau merunduk, beliau turun dengan lututnya, beliau ambil tanah, beliau buka penutup kepalanya, beliau usapkan tanah di atas kepalanya seraya beliau berkata, "Saya dijadikan dari tanah dan saya akan kembali menjadi tanah. Demi Allah,
saya akan menjadikan tempat ini sebagai masjid yang ternama di Turki, yang ternama di Istanbul, dan menjadi tempat peribadatan orang Muslim yang berada di sini. Akhirnya diresmikan, dijadikan oleh Raja Al-Fatih Hagia Sophia sebagai masjid untuk beribadah orang-orang Islam, kaum muslimin yang ada di Turki dan yang ada di Istanbul. Yang selanjutnya, setelah dijadikan sebagai masjid, beberapa tahun berjalan sampai pada tahun 1922 diambil alih Turki, ditumbangkan, diruntuhkan kerajaan Utsmani, Khalifah Utsmani oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang yang meruntuhkan kekhalifahan Utsmani dan berpaham sekuler, yang menghancurkan Islam, yang membabat Islam di Turki, yang menghapus jejak Islam di Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Setelah beliau menguasai Turki, menjadi presiden pertama di Turki, beliau mengambil alih pada tahun 1935 Hagia Sophia yang dulunya dibangun oleh Raja Al-Fatih menjadi sebagai masjid, dialih fungsi menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. Setelah beberapa tahun, bahkan puluhan tahun berlalu, datang seorang presiden yang sangat dibanggakan oleh orang Islam atas nama Recep Tayyip Erdogan. Pada tanggal 11 Juli 2020 mengumumkan bahwa Hagia Sophia, Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid tempat beribadahnya orang Islam. Kala itu pula sangat banyak orang-orang yang protes. Bahkan Yunani, Rusia, semua negara protes terhadap tindakan Erdogan yang memfungsikan Hagia Sophia sebagai masjid tempat beribadah orang Islam. Bahkan pada Jumat perdana, kala azan dikumandangkan di Masjid Hagia Sophia, yang di dalamnya ada pemerintahan, menteri-menteri Turki, bahkan diikuti pelaksanaan Jumat perdana oleh Recep Tayyip Erdogan, presiden Turki. Kala itu pula sangat banyak masyarakat yang ikut sholat Jumat bersama perdana. Yang paling membuat hati kita sakit, kala azan dikumandangkan, seraya itu dibunyikan lonceng gereja oleh orang-orang Yunani, dalam artian mereka tidak mengambil andil dan tidak setuju terhadap tindakan Erdogan dengan menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid tempat beribadah mereka. Bahkan diprotes oleh beberapa negara. Hari ini perlu kita buka mata, kita membuka wawasan berapa banyak masjid yang direbut oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang bukan Islam, dijadikan sebagai gereja, seperti yang terjadi di Spanyol. Masjid ternama di Cordoba, masjid tempatnya ulama, masjid para mufassirin, orang-orang ulama banyak yang lahir di sana, tetapi dijadikan sebagai gereja. Tidak ada orang yang protes. Hari ini, kalau masjid difungsikan sebagai masjid kembali, sangat banyak orang yang protes terhadap kondisi tersebut di dunia. Islam semakin hari semakin disudutkan, Islam semakin dikucilkan dari kehidupan mata dunia. Hari ini datang Erdogan memfungsikan masjidnya yang pernah direbut oleh Sultan Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi dulunya di tangan Kaisar Justinian, direbut oleh beliau dan dijadikan sebagai masjid. Setelahnya dijadikan sebagai museum oleh Mustafa Kemal Atatürk dan sekarang difungsikan kembali sebagai masjid oleh Erdogan. Kenapa kita harus marah? Kita umat Islam sangat senang terhadap tindakan yang dilakukan oleh Erdogan. Semoga Islam kembali muncul, mercusuar dan mampu berdiri tegak di Turki, berawal dari Turki, dan dimanapun Islam itu akan berada akan terus muncul dan berkembang. Insya Allah kita doakan kepada Allah. Yang paling membanggakan kami penduduk Aceh, beberapa waktu yang lalu Erdogan mengundang salah seorang qari ternama, juara internasional atas nama Takdir Feriza yang berdomisili di Aceh Besar. Beliau diundang oleh Erdogan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran di masjid yang baru saja diresmikan oleh Erdogan, yaitu Masjid Hagia Sophia, Hagia Sophia. Ikatan batin
Aceh dengan Turki luar biasa. Semoga Turki akan selalu menjadikan Aceh sebagai anak kesayangannya dan Islam terus berkembang di Turki dan di Aceh dan dimanapun berada. Bangunan Hagia Sophia yang sangat megah, yang bangunannya sangat luar biasa besar, yang bangunannya merupakan bangunan terbesar di dunia kala itu, sekarang sudah difungsikan menjadi sebagai masjid. Semoga akan menjadi masjid terbesar setelah Masjidil Haram, setelah Masjid Madinah, dan akan menjadi sebagai masjid terbesar di dunia, yaitu Masjid Hagia Sophia. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.